Baik, selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, semangat pagi, luar biasa. Aku bahagia. Terima kasih Tuhan. Oke, terima kasih karena kalian sudah semangat. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Ya, Bu. Oleh karena itu, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, Ibu minta satu orang pimpin doa. Bisa sambil duduk saja ya. Silakan duduk. Silakan satu orang pimpin doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Terima kasih Cel yang sudah membawa kita ke dalam doa ya. Hari ini kita mempelajari mata pelajaran apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Di mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah coding dan kecerdasan artifisial. Selama ini ada yang pernah mendengar atau ada yang tahu apa itu coding? Ada yang tahu? Pernah mendengar? Pernah mendengar atau tidak? Tidak. Baru kali ini? Ya. Betul? Betul. Oke, coding baru dengar kali ini. Kecerdasan artifisial? Pernah dengar? Ya. Dengarnya di mana? Kalian dengar di mana AI? Di SMA. Di SMA? Di SMP. Di SMP. Yang kalian dengar di SMP itu AI itu seperti apa? Kecerdasan buatan. Kecerdasan? Buatan. Kecerdasan buatan. Oke, baik. Kecerdasan artifisial atau kita biasa mengenalnya dengan kecerdasan buatan ya, buatan manusia. Jadi kita akan mempelajarinya hari ini. Oleh karena itu, kita simak baik-baik supaya tahu coding itu seperti apa dan AI itu seperti apa. Bisa baca di depan? Bisa. Oke, siapa yang bisa membaca tulisan di bawah SMAN 6 LR itu? Saya, Bu. Ya, satu orang di depannya. Coba Resa. Jangan baca nama ibu ya, hanya baca itu tulisan di sebelah atas nama ibu. Masa depan, belajar, kreativitas, dan kehidupan digital. Oke. Kita bisa ulangi bersama? Bisa. 1, 2, 3. Masa depan, belajar, kreativitas, dan kehidupan digital. Maka inilah hubungannya mengapa kita perlu belajar coding dan AI. Sampai di sini kalian tertarik tidak untuk mempelajari ini? Tertarik ya, karena ini berhubungan dengan masa depan, dengan belajar, dengan kreativitas dan kehidupan digital ya. Oke, baik, kita bisa lanjut? Bisa. Baik, di sini Ibu sudah cantumkan ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Ya. Angel, bisa baca itu capaian pembelajaran? Bisa. Silakan dengan suara yang lantang. Siswa mampu mengoperasikan perangkat kecerdasan artifisial, mengaplikasikan dalam konteks nyata, dan berkolaborasi untuk menghasilkan solusi sederhana berbasis AI dengan memperhatikan etika penggunaan teknologi. Oke, baik. Terima kasih, Angel. Berikutnya tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu. Yang pertama, Evan, coba baca yang pertama. Mengoperasikan perangkat AI sederhana ya.
Oke, akan kita bahas sebentar. Yang kedua, Arven. Mengaplikasikan AI untuk menyelesaikan masalah sederhana. Oke, mengaplikasikan AI untuk menyelesaikan masalah sederhana. Berikutnya, Alfa nomor 3. Berkolaborasi dalam kelompok untuk merancang mini proyek AI. Oke, tujuan yang ketiga berkolaborasi dalam kelompok. Yang keempat, oke silakan Sandri baca tujuan pembelajaran yang keempat. Menunjukkan sikap etis dan bertanggung jawab dalam menggunakan AI. Oke, ya. Tujuan pembelajaran yang keempat menunjukkan sikap etis dan bertanggung jawab dalam menggunakan AI. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran ini? Oke. Sebelum kita ke AI, kita perlu tahu dulu apa itu coding ya? Bisa dibaca dari belakang? Bisa. Arjun bisa baca? Ya, silakan Arjun baca. Coding itu apa? Proses menulis instruksi Instruksi. untuk komputer agar komputer menjalankan perintah, contoh bahasa Pemrograman yang sering program. Untuk komputer agar komputer menjalankan perintah. Contoh bahasa pemrogram yang sering digunakan. Bahasa pemrogram adalah sekumpulan aturan, sintaks, dan instruksi yang digunakan manusia untuk memberitahu komputer cara bekerja, berpikir, dan belajar. Oke, baik. Terima kasih, Resa. Jadi, sampai di sini sudah tahu apa itu coding? Sudah. Kalau Ibu tanya, apa itu coding? Agar komputer menjalankan perintah. Oke, jadi coding itu adalah proses menulis instruksi untuk komputer agar komputer menjalankan perintah. Di sini yang menulis instruksi untuk komputer itu siapa? Manusia ya. Jadi manusia menulis instruksi atau suruhan untuk komputer agar komputer menjalankan perintah. Contohnya itu adalah bahasa pemrograman yang sering digunakan. Oke, kita akan pelajari lebih detail sebentar. Kita tadi sudah belajar apa itu coding ya. Kalau coding tadi proses menulis instruksi untuk komputer agar komputer menjalankan perintah, maka kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan atau AI itu adalah Kecerdasan artifisial AI adalah teknologi canggih yang memungkinkan komputer untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Contoh penggunaannya termasuk Google translate, prediksi teks, di ponsel, dan filter kamera. Oke, baik. Jadi kalian sudah sering berkenalan, bahkan sering menggunakan AI, betul atau tidak? Betul ya. Contohnya tadi penggunaan Google Translate. Pernah menggunakan Google Translate? Belum. Misalnya ada tugas bahasa Inggris. Itu Google Translate. Kalian gunakan itu. Kemudian ada prediksi teks di ponsel. Di aplikasi WA di handphone itu ada Meta AI kan? Ya, kalian pernah menggunakan itu. Dan filter kamera. Kalian berpikir selama ini filter kamera ini dia adalah bagian dari AI ya, kecerdasan buatan, yakni teknologi canggih yang memungkinkan komputer untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Atau ada yang pernah menggunakan ChatGPT? Ada. Oke. Ketika kalian menginstruksikan ChatGPT untuk mengerjakan sebuah tugas ya, di situ ChatGPT akan membantu kita untuk menyelesaikan tugas yang kita
Minta ya. Oke, berarti sudah berkenalan dengan AI sejak lama? Sudah. Hanya tidak tahu, oh ini ternyata AI-nya ya. Oke, kita lanjut. Pasti kalian bertanya-tanya, mengapa kami perlu belajar AI ya? Jawabannya itu adalah ya. Kalian perlu belajar AI itu untuk memahami pentingnya AI bagi masa depan dan kreativitas kalian ya. Yang pertama itu masa depan dunia kerja. Kalian pernah berpikir tidak dengan bantuan AI yang semakin canggih, banyak profesi di masa depan itu akan tergantikan oleh AI. Pernah tidak kalian berpikir seperti itu? Tidak pernah? Oke. Kalau dulu penyanyi itu akan yang membuat lagu itu namanya apa? Ada yang tahu tidak? Yang membuat lagu itu disebut apa? Pencipta lagu. Nah, kalau dulu banyak penyanyi itu setengah mati menciptakan lagu, berpikir berulang-ulang kali. Sekarang kita bisa menciptakan lagu itu hanya menggunakan AI ini, ya? Iya. Ada yang pernah mencoba? Hah? Ada? Tidak ya? Oke. Kalau kalian mau membuat sebuah lagu, tinggal kalian masukkan. Saya ingin membuat sebuah lagu yang judulnya seperti ini. Bantu saya untuk membuatnya. Itu kita masukkan di chat GPT juga bisa, dia akan muncul ya. Oke, akan Ibu jelaskan sebentar. Sekarang perhatikan yang kedua, kreativitas dan inovasi ya. Oke. Ada yang bisa menjelaskan kreativitas dan inovasi bagi siswa itu contohnya apa? Besar sedikit Resa? Bagaimana Resa? Siswa dapat mencipta dan berinovasi menggunakan AI, bukan hanya menggunakan. Ada yang bisa menjelaskan ini? Ada atau tidak? Tidak ada? Oke, di sini kalian kalau sudah belajar AI itu kalian bisa menghasilkan sesuatu ya menggunakan AI. Kalian tidak hanya sebagai pengguna. Itu yang dimaksudkan dengan kreativitas dan inovasi. Berikutnya yang ketiga, sikap kritis dan etis ya. Siswa perlu memahami dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi AI. Selama ini, adakah yang pernah menggunakan AI itu dengan cara yang negatif untuk tujuan yang negatif? Tidak. Untuk mencari sesuatu yang buruk? Tidak ada. Jadi manfaatkan AI itu sebaik-baiknya untuk belajar ya. Oke. Ini alasan kita perlu belajar AI. Berikutnya AI di bidang pembelajaran ya. Pembelajaran kini semakin canggih dengan teknologi AI. Chatbot pembelajaran memberikan jawaban instan. Seperti kalian menggunakan Meta AI di WA itu ya. Siapa yang sering menggunakan itu? Angkat tangan. Semua? Ya. Jadi chatbot pembelajaran itu dia memberikan jawaban instan ya. Tetapi kalian harus perlu melihat lagi apakah jawabannya benar atau tidak. Baik atau tidak untuk kalian ambil atau gunakan untuk tugas kalian. Ya? Oke. Berikutnya, AI di bidang kreativitas. Dia menciptakan seni dan musik dengan kecerdasan artifisial ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Elva,
Kita sekarang sudah bisa mencipta lagu. Ya. Menghasilkan lagu juga bisa. Banyak aplikasi AI yang bisa kita gunakan. Contohnya ChatGPT tadi. Bantu saya membuatkan lirik lagu tentang seorang anak sekolah yang pergi sekolah berjalan kaki sejauh 10 kilo misalnya ya. Nanti ChatGPT akan bantu buatkan. Seperti itu. Berikutnya AI dalam kehidupan sehari-hari. Di sini memanfaatkan teknologi untuk kemudahannya. Ya. Kalian pernah menggunakan Google Maps? Pernah menggunakan Google Maps kah? Pernah. Untuk apa itu Google Maps? Google Maps. Maps. Lokasi ya. Mencari lokasi. Oke. Kemudian di sini inovasi AI yang dapat dilakukan oleh siswa ya. Di sini ada chatbot sekolah, membantu siswa menjawab pertanyaan umum dan memberikan informasi akademis. Contohnya Meta tadi. Kemudian klasifikasikan sampah, menggunakan AI untuk membedakan jenis sampah dan membantu daur ulang. Kemudian deteksi emosi suara ya. Ini memungkinkan analisis emosi melalui suara untuk meningkatkan interaksi sosial. Ini proyek sederhana untuk siswa. Kita akan membuat proyek ini nanti. Dan yang terakhir ini, tantangan dan etika penggunaan AI. Ira bisa baca? Ya, Bu. Silakan. Pentingnya penggunaan AI yang bertanggung jawab. Dalam era digital ini, mengunggah data pribadi dengan sembarangan dapat menimbulkan resiko. Siswa harus Menggunakan menggunakan AI dengan bijak. memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk belajar dan kebaikan, bukan untuk tujuan negatif. Oke. Tantangan dan etika penggunaan AI ya. Selama ini kalian pernah tidak menyuruh orang mengedit foto kalian? Suruh orang? Tidak. Yang sudah pernah menyuruh orang, hati-hati ketika suruh orang ya. Jangan sampai orang mengedit foto kalian yang tidak ya. Kedepannya belajar sendiri untuk mengedit. Gampang sekarang. Gunakan AI. Nah, untuk kirim foto ke orang, jangan sampai kita disalahgunakan oleh orang lain ya, menyalahgunakan foto kita untuk hal-hal yang tidak baik. Oke? Bisa tidak? Kedepannya edit foto sendiri. Jadi kita akan belajar juga bagaimana cara mengedit foto menggunakan AI. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin memberikan pertanyaan atau menyampaikan pendapat sebelum kita melakukan eksperimen menggunakan AI? Adakah pertanyaan atau pendapat yang ingin didiskusikan lebih lanjut tentang AI? Ada yang ingin bertanya? Dari tadi, kalian sudah belajar coding, AI. Sekarang ada tidak muncul pertanyaan di benak kalian tentang AI ini? Ada? Tidak ada? Tidak menarikkah menurut kalian AI ini? Menarik. Kalau menarik, pasti saja muncul sesuatu hal yang ingin kalian tanyakan. Ya? Yang ingin kalian diskusikan lebih lanjut tentang AI ini. Ada? Ada? Silakan Resa. Bagaimana siswa mempelajari AI dengan hal positif?
Oke, bagaimana siswa mempelajari AI dengan hal-hal yang positif? Ya, misalnya dengan cara apa tadi? Memanfaatkan AI itu untuk belajar, mencari tugas, ya, membuat lagu tadi, bukan untuk mengedit foto, misalnya ambil foto orang baru edit menggunakan sesuatu yang tidak baik, itu hal negatif. Tetapi bagaimana siswa memanfaatkan AI sebagai hal positif itu misalnya mencari tugas, ya. Oke, sekarang kita manfaatkan AI ya untuk membuat tugas. Ada tugas di kelas yang ingin kalian selesaikan? Ada? Misalnya mata pelajaran apa? Informatika ya. Tugasnya seperti apa? Pertanyaannya adalah Jelaskan jaringan. Oke, perhatikan ke depan ya. Perhatikan ke depan. Ini kita memanfaatkan chat GPT ya. Oke. Kalau ada yang sudah jadi di situ, ada yang bisa? Ada yang sudah bisa masuk ke chat GPT tadi? Sudah keluar semua? Tidak siapkan memang dengan alat cas? Sudah. Oke, baik. Sekarang Ibu kasih contoh ya. Karena jaringan kita sedang tidak baik, maka komputer-komputer kalian meskipun sudah tersambung dengan hotspot tetap tidak bagus ya. Oke. Kita gunakan komputernya Ibu saja sebentar ya. Oke, sekarang perhatikan semua ke depan. Ibu kasih contoh ya. Misalnya kita membuat satu tugas. Tugas apa tadi? Tugas informatika. Soalnya seperti apa? Oke. Ada yang bisa langsung mempraktekannya di depan? Ada? Nanti Ibu akan menuntun ya. Ibu akan memberikan arahan. Tinggal masukkan saja di sini, ketik saja. Ada? Atau Ibu kasih contoh dulu? Ada? Fitra? Bisa? Oke, mari Fitra. Supaya langsung belajar. Mari sudah. Oke, kita sudah lihat bersama. Perhatikan ya. Kita sudah lihat bersama di depan ini Ibu buka apa? Buka? Chat GPT ya. Ya. Chat GPT ini tools yang bisa membantu kita untuk ngobrol ya. Kalau kita ngobrol dengan Chat GPT juga dia bisa menjawab kita. Misalnya, perhatikan ke sini ya. Mari Fit. Misalnya ini, halo, selamat pagi. Itu. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Ya? Oke, itu dia menjawab. Kalau kita jawab lagi, ya. Puji Tuhan, kabar saya baik. Nah, coba lihat, dia merespon apa? Nah, syukur kepada Tuhan ya, senang mendengarnya. Apakah hari ini Ibu ada kegiatan khusus di sekolah atau di rumah? Nah, coba Ibu jawab ya. Ya. Ini asisten ya.
asisten AI, asisten kecerdasan buatan. Ya, saat ini saya sedang perhatikan Fit mengajar mata pelajaran coding dan AI di fase E. Saya sedang pusing ya. Sedang pusing karena jaringan internet yang tidak bersahabat agar siswi saya bisa mempraktikkan langsung di komputer masing-masing. Perhatikan ya. Ya, saat ini saya sedang mengajar mata pelajaran coding dan AI di fase E. Saya sedang pusing karena jaringan internet yang tidak bersahabat. Agar siswa-siswi saya bisa mempraktikkan langsung penggunaan AI di komputer masing-masing. Oke, kita lihat dia menjawab apa di sini. Tunggu ya. Katanya, saya paham sekali Bu, internet yang kurang stabil memang jadi tantangan besar untuk praktik langsung AI. Tapi ada beberapa cara agar siswa tetap bisa belajar meskipun jaringan terbatas ya. Oke, di sini alternatif yang pertama gunakan aplikasi offline. Ada 2. Kemudian berikutnya simulasi dengan materi interaktif ya. Oke. Seperti tadi yang Ibu buat itu menggunakan presentasi interaktif itu ya. Itu nah, ini jawaban-jawaban yang disampaikan oleh chat GPT. Oke, sampai di sini perhatikan ke depan ya. Yang dimaksudkan dengan coding tadi yang ini. Ya. Bagaimana cara manusia memberikan instruksi kepada komputer. Ya? Bisa paham? Bisa. Nah, kita memberikan instruksi, halo selamat pagi, kemudian ini, dan AI membantu kita memberikan solusi ya. Sudah paham sampai di sini? Sudah. Kedepannya kalian bisa gunakan chat GPT ini untuk mencari tugas dan belajar ya. Oke, berikutnya Ibu memberikan instruksi. Terima kasih sudah membantu mencari solusi. Oke, bantu saya mengerjakan tugas informatika ya. Perhatikan sudah. Dengan senang hati, supaya saya bisa bantu tepat sasaran, boleh saya tahu dulu tugas informatika yang dimaksud itu untuk Ibu sendiri atau untuk siswa ya? Apakah bentuknya soal teori, praktik, misalnya coding, desain AI, atau membuat dokumen, misalnya RPP, modul, atau presentasi. Tugasnya tadi untuk membuat apa? Dipresentasikan. Presentasi. Oke. Baik, sekarang giliran Fit untuk mempraktekannya. Silakan Fit. Tugas informatika yang sedang dikerjakan tentang apa, Bu? Silakan diketik di situ. Silakan. Oke, baik ya.
Sekarang Ibu memberikan satu-satu kesempatan untuk kalian untuk mencoba di depan ya. Bagaimana kita memanfaatkan AI untuk menyelesaikan tugas ya. Oke. Sekarang Fit. Silakan jelaskan pengertian gunakan 10 jari. Berdiri yang lurus. Jangan lupa spasinya di sini ya. Iya, Bu. Jelaskan pengertian dari sistem komputer. Komputer ya. Oke, kasih spasi di sini ya. Oke, klik di situ. Oh, kliknya di sini, sabar. Spasi. Jelaskan pengertian dari itu diperbaiki ya. Oke, Ibu coba edit dulu ya. Jelaskan pengertian dari Sistem komputer. soalnya seperti ini. Dari sistem komputer ya. Silakan Fit lanjutkan. Tekan di sini ya. Klik di sistem komputer. Oke, lanjutkan. Tidak, pakai ini. Oke, klik gunakan ini. Oke, mari kita perhatikan ke depan. Jelaskan pengertian dari sistem komputer. Ini sedang dianalisis ya oleh ChatGPT. Jawabannya seperti ini ya. Sudah ada yang mengerjakan? Sudah? Sudah? Tugas informatika, ada yang hasilnya seperti ini? Seperti ini ya? Nah, kalian mengerjakan menggunakan apa? Ya? Google apa? Google biasa? Google AI. Ada yang menggunakan Cici. Oke, sekarang kalian mau tidak belajar bagaimana caranya supaya jawaban ini dibuat dalam slide presentasi? Oke, sekarang silakan Fit. Ketik lagi di sini. Silakan ketik lagi. Terima kasih atas sudah membantu. Fit sambil melihat Ibu di sini. Bantu saya membuat slide presentasi dari jawaban sistem komputer di atas. Kita ice breaking. Siapa yang mau pimpin ice breaking? Alfa. Alfa mau pimpin ice breaking, judulnya apa? Semangat pagi. Oke, bisa ke depan? Silakan. Silakan. Teman-teman yang lain silakan berdiri. 3. Beribadah olahraga, Makan sehat dan bergizi. semangat Bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Pagi beribadah olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, terima kasih ya. Silakan duduk. Baik. Kita bisa lanjutkan? Bisa? Oke. Kita bisa lanjutkan setelah Ibu memberikan instruksi tadi.
Instruksi tadi disebut apa? Coding. Cara manusia memberikan instruksi kepada komputer. Jadi, Ibu tadi sudah melakukan atau membuat coding, menggunakan coding ya. Tugas informatikanya sudah dibantu oleh ChatGPT. Maka langkah berikutnya bagaimana kita membuat draft slide presentasi. Ya. Di sini Ibu sudah memberikan perintah, bantu saya membuat slide presentasi dari jawaban sistem komputer di atas. Sudah lihat di depan? Sudah. Di sini sudah dibuat slide presentasi, slide 1, slide 2, dan seterusnya. Maka, bagaimana kita bisa menghasilkan slide presentasi yang menarik? Mari kita gunakan Canva ya. Bisa perhatikan ke depan? Supaya sebentar kalian bisa mengerjakan tugas lain. Oke, perhatikan. Sudah bisa ini ya. Jawaban ini kita blok. Tahu apa artinya blok? Ya. Blok. Blok itu kita kasih ini apa sudah? Ya? Bukan. Kalau blok di main bola itu lain ya. Kita kasih pilih blok pilihan yang mau kita copy. Ya. Fit bisa lihat di sini. Lihat. Sekarang copy ya. Salin. Kita buka aplikasi Canva, perhatikan ke depan. Di Canva ada yang dinamakan AI Canva. Bisa lihat? Bisa lihat ke depan? Ini, kita klik di AI Canva. Jelaskan ide Anda dan saya akan mewujudkannya, ya. Kita tadi mau membuat desain presentasi, ya. Desain untuk saya. Klik di situ. Dan pilih presentasi. Sampai di sini bisa paham? Karena kita mau membuat slide presentasi, maka kita klik di presentasi. Kemudian kita tempelkan slide-slide yang tadi ke dalam kotak ini. Sudah bisa melihat? Sudah ya? Oke, maka kita gunakan tanda panah ini untuk mengirim. Kita tunggu hasilnya. Oke, di sini siap. Tunggu sebentar ya. Saya sedang membuatkan presentasi tentang sistem komputer sesuai permintaanmu. Di sini menyelesaikan desain Anda. Sampai di sini bisa paham? Bisa? Ya. Kumpulan kode. Kalau ini bisa digunakan tidak tadi? Kalian ketik bisa masuk? Belum. Coba diketik. Oke, sambil menanti itu pengaruh jaringan ya. Sabar. Ini pakai apa? Decoding. Terus kalian di sini belum bisa masuk. Enter. Tidak ada internet. Jaringan ya. Dia belum mau merespon. Perhatikan ke depan. Sudah muncul ini ya. Ini slide-slide presentasi yang sudah dibuat oleh Canva AI. Ya. Kita buka. Sekarang perhatikan ke depan. Kalau sudah muncul seperti ini, kita
Arahkan kursor ke gunakan editor Canva. Ada yang bisa buka Canva di HP? Kalau jaringan di komputernya tidak bersahabat, bisa menggunakan HP ya. Oke, jaringannya kurang bagus ya. Baik, sambil menanti jaringan, perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan, ini ada tambahan satu ice breaking. Perhatikan ke depan. Perhatikan ke ibu, bukan ke situ, itu masih loading ya. Suruhannya, ikuti apa yang ibu lakukan. Bisa? Ini untuk menguji konsentrasi kalian. Ikuti apa yang ibu lakukan. Contohnya, atau sudah tahu? Tidak usah kasih contoh. Belum tahu, baik. Misalnya, ketika ibu sebut mata, tapi ibu pegang telinga, maka yang kalian ikut itu apa? Ikuti apa yang ibu lakukan. Berarti pegang telinga. Itu untuk menguji konsentrasi ya, sambil menunggu loading di depan. Baik, bisa kita praktekkan? Oke. Konsen, 1, 2, 3. Ikuti apa yang ibu lakukan. Pegang hidung. Ada yang pegang hidung? Nah, tidak konsen. Ya, konsen makanya. Oke, baik. Pegang mata. Oke. Lagi satu. Pegang pipi. Pegang pipi. Pegang dagu. Ada yang pegang dagu? Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kalian ya. Maksudnya untuk menguji kalian punya konsentrasi. Kalian konsentrasi atau tidak? Oke, baik. Di sini sudah merespon ya. Maka terjadilah slide presentasi yang kita inginkan. Sistem komputer, komponen, dan pengertiannya. Oke? Sudah lihat? Inilah hasilnya. Perhatikan ke depan. Perhatikan. Untuk aplikasi Canva, supaya kita bisa mendownload dan menyimpan serta membagikan ke orang lain, kita bagikan di sini, kemudian unduh di sini. Kalau kita ingin mempresentasikannya, maka kita gunakan PPT-X ya. Iya, Bu. PowerPoint. Dan unduh. Setelah ini siapa yang ingin praktekkan di depan? Asrel. Ya. Praktekkan untuk tugas apa? Ekonomi ya. Coba kalian buat ini. Kalian bisa lihat di depan. Kalian bisa lihat ini sudah diunduh ya. Ini. Bisa lihat tidak dari belakang? Bisa, Bu. Ini filenya sudah tersimpan di file download di komputernya Ibu. Kalian bisa lihat di sini. Ini ya. Maka jadilah slide presentasi yang kita inginkan. Oke, siapa tadi yang ingin praktekkan di depan langkah-langkah? Mulai dari awal.
soal sejarah. Soal sejarah. Silakan. Oke. Coding tadi apa? Instruksi. Hah? Cara manusia memberikan instruksi kepada komputer, ya. Oke. Bisa duduk. Konsep ruang dalam sejarah. Bantu saya. Tidak usah hapus, langsung ke sini saja. Bantu saya. Spasi. Ini sana. Silakan jelaskan. Pengertian dan proses sejarah. Teruskan. Pengertian dari sejarah. Pengertian dari sejarah dan proses sejarah. Pengertian dan sejarah. Oke. Ini AI dia sudah membantu menjawab instruksi dari Asrel. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Kita sudah memberikan instruksi kepada AI dan AI sudah membantu kita menjawab apa itu sejarah dan konsep-konsepnya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Ada pertanyaan? Tidak. Nah, sekarang Asrel, setelah konsep-konsep sejarah sudah muncul, apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Kamu ingin mengcopy dan menjadikannya sebagai jawaban tugas? Ya, Bu. Kalau di HP kalian bisa langsung salin ya. Kalau di sini silakan kamu blok seperti yang Ibu buat tadi. Ctrl C. Tidak. Di sini blok, tekan tahan ini ya. Itu namanya blok tadi. Kemudian sekarang Ctrl C, tekan tahan Ctrl C. Ah. Kemudian kamu bisa kopikan ke Word. Siapa yang sudah bisa mengoperasikan komputer? Semua? Sudah, operasi sudah kalau begitu, kalau sudah tahu. Ini namanya apa? Yang muncul di depan? Dokumen. Dokumen? Ya, Ibu. Ini aplikasi apa di depan? Word. Word. Word itu ada yang tahu digunakan untuk apa? Menyimpan data. Menyimpan dokumen. Mengetik sesuatu dokumen, mengetik dokumen ya. Ya. Sekarang klik di blank dokumen. Lihat di situ, blank dokumen itu. Bilang tadi sudah bisa mengoperasikan. Belum. Yang kamu operasikan di SMP kah? Ya, iya. Hah? Kalian yang sering ya, di SMP kamu buat apa saja? Hanya ketik. Ya? Ketik. Kan ketiknya di sini, toh di Word. Nah, sekarang Ctrl V sudah. Tadi sudah tersimpan semua di Word. Word. Ini untuk Word ya.
Ada yang tahu Microsoft Office itu ada berapa? Ada yang tahu? Di SMP kalian belajar TIK? Tidak. SMP Sata Perantang, kalian pernah belajar TIK? Ya. Ya. Pernah. Tidak. Tikom? Tidak pernah. SMP 5 Mombok, Elar? Pernah. Belajar apa? Tikom kah? Kalian belajar apa? Tentang komputer. Tentang komputer. Maksudnya apa? Tentang mouse, keyboard, Operasikan komputer. monitor, mengoperasikan komputer. Dari SMP 5 Mombok mengoperasikan komputer. Operasi apa saja? Mengoperasikan apa? Contohnya mematikan komputer dan menghidupkan komputer. Mengoperasikan, mematikan dan menghidupkan dan mematikan. Ada lagi? Berarti selama ini belum pernah belajar untuk mengetik. Sudah pernah. Yang dari SMP Sata Perantang? Sudah pernah. Hai, ada yang sudah, ada yang belum. Di rumah. Kalau di sekolah belum pernah? Oke. Ini yang dinamakan Microsoft Office Word ya. Kalau tadi itu Microsoft Office PowerPoint. Yang tadi slide presentasi tuh. Yang ini namanya Word. Kemudian yang ini namanya Microsoft Office PowerPoint ya. Microsoft Office PowerPoint. Oke, sampai di sini. Tugas sejarah ada yang belum kerja? Sudah semua? Karena masih satu kelompok yang sudah. Untuk kedepannya, kalian yang malas mengerjakan tugas, apakah kalian akan terus malas? Alasan yang tidak mengerjakan tugas selama ini itu apa? Tidak ada paket. Jago. Tidak tahu cara? Bertanggung jawab. Tidak tahu alasan. Alasan selama ini bagi teman-teman yang tidak kerja tugas itu apa? Misalnya Arjun punya HP, punya paket. Nah, alasan tidak kerja tugas itu apa? Tidak tahu cara saya mencari tugasnya itu di mana. Oke, setelah hari ini Arjun mempelajari tentang AI ini. Kedepannya bagaimana? Apakah Arjun tetap tidak ingin mengerjakan tugas atau bagaimana? Minta bantuan sama AI dengan cara seperti tadi ya. Oke, bagaimana untuk teman-teman yang lain? Berarti tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan tugas ya. Kita manfaatkan AI tetapi pikirkan etika penggunaannya ya. Oke, baik Asrel, setelah ini tugas sejarah sudah ada. Bagaimana menurut Asrel? Asrel mau buat apa sekarang? Apa yang mau Asrel buat setelah ini? Ini tadi Microsoft Word untuk mengetik dokumen. Tugas yang Asrel cari tadi sudah disimpan di Word. Nah. Kemudian untuk menggunakan Canva tadi, perhatikan ke depan ya. Canva dan masuk ya. Bisa lihat di depan. Banyak AI yang bisa kita gunakan untuk membantu tugas-tugas kita. Frian. Oh ya. Frian, setelah kamu mempelajari coding dan AI hari ini, menurut Frian, kedepannya apakah Frian akan memanfaatkan AI? Memanfaatkan untuk membuat kerja tugas ya.
Kalau punya paketan, manfaatkan. Caranya gampang seperti tadi. Tinggal kita memberikan instruksi yang kita sebut tadi dengan namanya coding. Nah, instruksi yang kita masukkan itu disebut coding, dan AI yang kita manfaatkan itu yang seperti ini. Ada Canva AI, ada ChatGPT. Sampai di sini. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Canva ini sudah bisa paham? Bisa? Kalau nanti ada guru menyuruh kalian membuat desain. Desain gunakan Canva ya? Ya. Gunakan Canva di sini. Untuk masuk ke Canva, kalian perlu punya akun Google terlebih dahulu. Ya? Nah, silakan pulang nanti kalian bisa gunakan HP kalian ya untuk download aplikasi Canva. Misalnya ada yang mau ditanyakan, tidak dipahami dari Canva, bisa tanyakan ke ibu. Sampai di sini kamu ingin membuat tugasmu ke dalam apa itu tadi? Word tadi sudah. Buat dalam Canva. Asrel. Tinggal kamu buat sudah. Tinggal kamu kembali ke ChatGPT. Ada yang mau melihat prosesnya di depan? Silakan 3 atau 4 orang maju dan melihat di depan, masing-masing dari satu kelompok ini, satu kelompok ini, satu kelompok itu, satu orang, masing-masing, supaya lihat. Mari sudah, satu orang dari kelompok ini, satu orang dari kelompok ini. Dari kelompok ini tidak ada. Mari sudah Bafi. Mari sudah Firel. Frian. Arjun, dari kamu punya kelompok? Oke, siapa yang bisa mengetik? Asrel. Teman lain perhatikan. Supaya tahu bagaimana cara memberi instruksi kepada ChatGPT. Oke. Ini tadi tugas sejarah ya. Tugas sejarah sudah dibantu oleh ChatGPT untuk menjawab. Sekarang tugas kalian meminta atau memberikan instruksi kepada ChatGPT membuat slide presentasi dari materi sejarah di atas. Silakan ketik, berikan instruksi di sini. Silakan bantu saya membuat slide presentasi. Yang lain bisa lihat dari belakang ya. Jangan dulu main HP. Ini yang disebut coding, memberikan instruksi kepada komputer. Bantu saya membuat slide presentasi slide. Presentasi. Oke, sudah. Karena dia bertanya di situ, apakah Ibu mau saya buatkan versi ringkas berbentuk slide presentasi ya? Maka jawab instruksi berikutnya, bantu saya membuat slide presentasi. Silakan arahkan ke situ. Perhatikan, klik 1 kali saja.
Jangan klik lagi ya. Oke. Draft slide presentasi sejarah dan konsep-konsep sejarah. Ini dia tidak mau respon ya. Oke, Ibu bantu, perhatikan. Lihat, ini yang tadi disebut blok ini ya. Kalian yang di depan, perhatikan ke komputer, ke laptop. Ini yang disebut blok. Kemudian kalau sudah blok begini, Ctrl C itu untuk copy ya. Kemudian arahkan ke sini. Nanti kalau dia tidak merespon, tinggal kalian copy, paste, baru minta ulang ya. Oke, sudah. Perhatikan ke sini, ini yang disebut dengan blok ya. Ini, perhatikan Ibu. Blok. Sampai di sini. Ctrl C untuk copy. Kemudian kalian tadi mau untuk membuat slide presentasi ya. Maka arahkan ke Canva AI ya. Lihat ini AI Canva. Setelah itu ini desain untuk saya. Setelah itu presentasi. Sudah? Berarti langkah selanjutnya kalian tinggal Ctrl V. Ya. Dan arahkan ke tanda panah. Sudah. Santri. Tinggal kita tunggu Canva AI memproses slide presentasi. Arjun, sampai di sini bisa ikuti tidak? Bisa. Misalnya ke depannya disuruh untuk membuat slide presentasi. Bisa. Tinggal manfaatkan ini. Kalau ada tugas-tugas nanti, tinggal manfaatkan AI ya. Itu untuk memudahkan kita. Kalian biasa mencari tugas di mana? Di Meta ya. Nah, tentu saja saat mencari tugas, kalian memberikan instruksi terlebih dahulu kan? Ya, Bu. Oke. Instruksi itu instruksi yang benar-benar bisa dipahami oleh AI ya. Nah, kalau kalian hanya suruh buatkan saya tugas, nanti AI-nya bingung, tugas apa yang mau dibuat ya? Nah, jelaskan secara rinci bila perlu dengan soalnya. Oke, sudah sampai di sini bisa kan? Bisa. Bisa. Oke, silakan kembali sambil kita menanti ini ya. Sudah bisa Asrel? Jika menggunakan ini nanti Canva. Kita mencoba menggunakan AI, ChatGPT dan Canva AI karena kita tidak bisa mengoperasikan komputer kita masing-masing. Kendala di jaringan. Tadi yang sudah mengoperasikan di depan sudah bisa paham kan? Sudah ya? Oke, teman-teman lain, kedepannya jika ingin mencari tugas, silakan manfaatkan AI ya. Oke, tidak ada alasan lagi untuk malas kerja tugas ya. Maka sekarang kita ke sesi penutup dan refleksi. AI itu ada di sekitar kita. Marilah kita menjadi pengguna cerdas dan pencipta yang kreatif ya. AI telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Tanpa kita sadari selama ini kita sudah memanfaatkan AI ya. Oke. Siswa harus siap memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran dan menciptakan inovasi ya. Pertanyaan penting di sini kita refleksi ya. Bagaimana AI dapat membantu membuat proses pembelajaran di sekolah lebih efektif? Ada yang bisa menjawab pertanyaan refleksi ini?
bagaimana AI yang kita pelajari tadi dapat membantu membuat proses pembelajaran di sekolah lebih efektif? Ada yang bisa menjawab? AI tadi Kak, contohnya tadi kita memanfaatkan ChatGPT untuk mengerjakan tugas ya. Oke. Pertanyaan refleksinya. Bagaimana AI tadi dapat membantu membuat proses pembelajaran di sekolah lebih efektif? Itu bagaimana? Menggunakan AI. Mencari tugas-tugas. Menggunakan AI dengan efektif ya. Jika ada sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan sendiri, kita tanya teman juga tidak bisa, kita bisa memanfaatkan AI ini untuk proses pembelajaran kita di sekolah. Jadi selama ini yang malas-malas kerja tugas itu tidak ada alasan lagi untuk malas ya. Mari kita manfaatkan AI dengan bijak ya. Oke. Baik, terima kasih karena sudah menjawab bagaimana kita membuat proses pembelajaran di sekolah lebih efektif. Berikutnya, setelah kita mempelajari coding dan AI hari ini, bagaimana perasaan kalian? Senang. Ada yang bisa menjelaskan kenapa senang? Satu orang, satu-satu. Ya, silakan Resa. Silakan. Karena kita belajar AI bisa memudahkan mengerjakan tugas. Membantu siswa mengerjakan tugas menggunakan AI. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan, Jen. Karena dengan kita belajar AI dan coding, kita bisa mengenal hal-hal baru. Kita bisa mengenal hal-hal baru. Mengenal hal-hal baru terkait apa? Misalnya? Terkait dengan tugas dan kreativitas. Kreativitas. Kalau tadi kita belajar apa saja? Apa yang sudah kita pelajari dari tadi ini? Kita belajar apa saja tadi? Memanfaatkan? AI apa yang kita manfaatkan dari tadi? ChatGPT. Canva AI ya, membuat presentasi. Oke, Sandri, kalau kedepannya ada guru menyuruh kalian membuat tugas dalam bentuk slide presentasi dan dipresentasikan di depan seperti yang Ibu buat, kalian bisa tidak untuk membuatnya? Bisa, karena kita sudah belajar hari ini ya. Oke, pelajaran hari ini bermanfaat atau tidak untuk kalian? Bermanfaat. Oke, maka jangan pernah berhenti untuk belajar. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, bahwa masa depan belajar kreativitas dan kehidupan digital itu tidak terlepas dari coding dan AI ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian. Baik, kita sudah melakukan refleksi atas pembelajaran yang sudah kita lakukan dari tadi. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin memberikan pendapat? Tidak. Baik, untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini. Berikutnya pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengoperasikan dan mengaplikasikan AI di dalam kehidupan ya. Kalau tadi kita belajar ChatGPT dan Canva AI, maka di pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana menghasilkan suatu aplikasi melalui AI. Semoga jaringannya mendukung. Kalau jaringannya seperti tadi ini, itu susah ya. Oke, baik. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk kalian yang semangat dan luar biasa. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan pernah menyerah. Semoga pertemuan hari ini menjadi awal bagi kalian untuk semangat ya. Semangat belajar, semangat mengerjakan tugas. Oke, terima kasih. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan berdoa.
Silakan, siapa yang angkat doa? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, semoga kami dapat belajar dengan baik dan bisa mengamalkan terus menjadi Tuhan kesehatan di dalam kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan